Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Baik, Kak. Oke, baiklah. Di sini kakak memperkenalkan dulu. Nama kakak Nurul Rahmadina Ritonga. Nomor induknya 0305 183187. Kakak semester 6. Kita berdoa dipimpin oleh dia. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya itu adalah absen. Yang pertama itu adalah Lestiani. Saya Kak. Eka. Saya Kak. Amal. Saya, Kak. Reno. Saya Kak. Pada kali ini saya akan membahas materi baris dan deret aritmatika, yang dimana pengertian baris bilangan itu adalah baris barisan bilangan yang dimana pengertian baris bilangan itu adalah himpunan bilangan yang diurutkan menurut aturan tertentu. Aturan tertentu maksudnya, contohnya Contohnya 3, 5, 7, 9. Bagaimana aturan tertentunya? Ini kan kalau kita buat, ini kan U1, ini U2. U1 ke U2 itu selisihnya itu 2. U2 ke U3 itu selisihnya 2. Jadi dia memiliki aturan tertentu. Kenapa? Karena pada U1, U2 itu dia memiliki selisihnya 2. Selanjutnya itu barisan aritmatika. Yang dimana itu artinya Baik, yang selanjutnya itu adalah pengertian baris aritmatika. Yang dimana pengertian baris aritmatika itu adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya sama. Jadi, barisan aritmatika itu memiliki selisih suatu suku dengan suku lainnya itu sama. Contohnya, contohnya kita samakan ini. Jadi pengertiannya ini maksudnya, tadi kan ini selisihnya 2, ini selisihnya 2. Ini 3 ini adalah U1, 5 ini U2, ini U3, U4, sampai UN. Dan selisihnya ini adalah 2. Selisih 2 itu disebut beda. Selisih itu disebut beda. Rumusnya itu yang didapat adalah rumusnya UN sama dengan A ditambah N kurang 1B. Selanjutnya itu adalah pengertian deret aritmatika.
yang dimana pengertian deret aritmatika itu adalah jumlah suku-suku pada barisan bilangan aritmatika. Yang dimana misalnya itu U1, U2, U3, U4 sampai UN. Ini jika kita jumlahkan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai UN sama dengan SN. Jadi, jika rumus-rumus ini yang kita jumlahkan U1 ditambah U2, U3 sampai UN, itu disebut SN. Sehingga ini yang disebut bilangan aritmatika. Contohnya, misalnya kita mencari U6. U6 itu kan adalah U5 ditambah U4 ditambah U3 ditambah U2 sampai U1. Kita akan mau mencari U6 ini. Hasil jumlahnya ini semua, ini disebut SN. Sama dengan SN. Jadi SN itu adalah jumlah suku. Misalnya kita mencari U6, berarti jumlah suku U5, U4, U3, U2, U1. Contohnya lagi, misalnya kita mencari U100. Kita mencari U99 ditambah U98 sampai U1. Ini hasilnya SN. Jadi, sehingga rumusnya setengah 2A ditambah N kurang 1B. Dengan rumus ini, kita lebih mudah mencari SN-nya. Jadi kita nggak perlu lagi, misalnya kan ditanya U100, kita nggak perlu lagi menjumlahkan U99, U98. Kita tinggal menggunakan rumus. Ada juga rumus yang keduanya itu yaitu SN sama dengan setengah N per 2A ditambah UN. Ini adalah rumusnya. Sekarang kakak akan memberi contoh bagaimana cara kita menggunakan rumus tersebut. Contoh dari barisan dan deret. Contoh soalnya. Jika 3 suku pertama suatu deret aritmatika adalah X dan 3X dengan X bilangan asli, maka jumlah 9 suku pertama deret tersebut adalah A41, B42, C43, D44, E45. Baiklah, contohnya itu, jika suatu suku pertama, suatu deret aritmatika adalah X kuadrat tambah 1 ditambah 3X dengan X bilangan asli, maka jumlah 9 suku pertama deret tersebut adalah, jadi yang ditanya itu jumlah 9 suku pertama. Sebelum itu, kita itu harus mencari nilai X-nya itu berapa, karena di sini kan X, jadi kita harus mencari nilai X. Jadi penyelesaiannya
U1 itu sama dengan A, sama dengan X. U2 sama dengan X kuadrat tambah 1. Dari mana kita tahu U1-nya X, U2-nya X kuadrat tambah 1? Ini sudah berturut. Ini U1, U2, U3. Jadi U3-nya itu sama dengan 3X. Ini kita misalkan X-nya itu X-nya 1, X1. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 2. 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi dari sini U1-nya itu sama dengan 1. U2-nya sama dengan 2, U3-nya sama dengan 3. Kita cari dulu, ini selisihnya 1. Selisihnya 1. Tadi saya bilang itu, selisihnya itu sama dengan beda. Jadi bedanya itu 1. Jadi, U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2. Kita pindah. U2 ditambah U2 sama dengan U3 dikurang U3 ditambah U1. Kenapa tambah? Kenapa tambah adik-adik? Karena jika dia dipindah itu akan menghasilkan tambah. Yaudah kita lanjutnya itu jadi sama dengan U2 tambah U2 jadi 2U2. U3 ditambah U1. U2-nya berapa? X kuadrat tambah 1. U3-nya 3X ditambah X. Jadi ini kita kalikan ke dalam. 2X kuadrat tambah 2 sama dengan 4. 3X tambah X, 4X. Kita satukan. 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya X kurang 1 sama dengan 0. Dari sini kita dapat X sama dengan 1, X sama dengan 1. Oke, baik. Maka S9 itu sama dengan, rumusnya itu ada Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah N kurang 1B. Tadi yang ditanyakan S9, jadi di sini S9. N ini 9 per 2. A-nya berapa? A-nya itu 1. Ditambah B-nya tadi kan 1. Ini 9 kurang 1 kali B-nya 1. 9 per 2 sama dengan 2 kali 1, 2. 9 kurang 1, 8. Ini 8. Dikali 1 hasilnya 8. Jadi 9 per 2 tambah 8 10 2 bagi 10 5 9 kali 5 45. Jadi suku 9 dari soal tersebut adalah 45. Akan kembali S9 itu adalah jumlah suku dari U8 ditambah U7 ditambah U6 ditambah sampai U1. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat peraga. Di sini saya mengambil materi baris dan deret aritmatika. Berikut adalah alat peraganya dan saya buat contoh soalnya adalah terdapat barisan 2, 4, 5. Maka tentukan barisan keempat. Nah, sebelum kita menggunakan alat peraga ini, kita cari dulu misalnya, kan tadi soalnya kan U1-nya kan 2, U2-nya 4, U3-nya 6. Tentukan baris keempat. Berarti yang ditanya itu U4. Oke. Jika kita tidak menggunakan alat peraga, maka ada rumusnya. Mencari beda itu adalah UN sama dengan UN
kurang 1. Jadi misalnya kita kan mau nyari baris, jadi kita nyari bedanya. Terserah kita nyari bedanya dari U2 juga bisa, dari U3 juga bisa. Jadi contohnya UN, kita cari bedanya dari U2 ya. U2 ini. Ya. Jadi UN ini U2 dikurang U2 kurang 1 sama dengan U2 dikurang U1. Jadi U2-nya berapa? 4. U1-nya berapa? 2. Jadi bedanya 2. Jadi cara menggunakan alat peraganya ini dari sini kita bisa lebih mudah. Caranya karena kita menggunakan alat peraga kan mempermudah mencarinya. Jadi kita bisa kurang beda 4 dikurang 2. 2. Jadi bedanya itu 2. Inilah kemudahan alat peraganya. Jadi 6 kurang 4 2. Jadi ditanya U4-nya berapa? Baiklah, selanjutnya yang ditanyakan U4. Maka jika kita tidak menggunakan alat peraga, dia memiliki rumus. Maka cara mencarinya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. A ini apa? A ini adalah suku pertama. Suku pertamanya 2 ditambah N-nya ini berapa? Karena kita mencari suku keempat, berarti ini U4. N-nya berapa? 4. 4 kurang 1. Bedanya berapa? Tadi kita cari bedanya 2. Maka kita jumlah 2 ditambah 4 kurang 1, 3 kali 2. 2 ditambah 3 kali 2, 6. 2 tambah 6, 8. Maka dari alat peraga ini kita bisa mencarinya dengan lebih cepat. Karena kita udah tahu bedanya 2. Di sini kan U1-nya 2, maka kita masukkan 2. 1, 2. U2-nya 4. 1, 2, 3, 4. U3-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi U4-nya berapa? Karena kita udah tahu bedanya kan, 2, 2, 2. Ini kan U3-nya 6, berarti 6 tambah 2, 8. Jadi kita nggak perlu lagi mencari pakai rumus. Karena kita menggunakan alat peraga lebih mudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka cara mencari jumlah semuanya ini bagaimana? Jika kita menggunakan rumus, cara mencarinya adalah rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 2A ditambah N kurang 1B. Cara mencarinya karena sukunya ini kan ada 4. Kan kita cari tadi 4-nya, berarti sampai 4 sud. Jadi 4 per 2. 2A-nya berapa? 2. Ditambah 4 kurang 1 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kurang 1, 3 kali 2. 2 ditambah 4, 3 kali 2, 6. 2 dikali 10 sama dengan 20. Maka cara dalam alat peraganya ini lebih mudah. Kita udah tahu tadi U1-nya 2, U2-nya 4, U3-nya 6, U4-nya 8. Maka kita jumlahkan aja. Kalau dari alat peraganya ini kita jumlahkan aja. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sama dengan 20. Maka lebih mudah kan cara menggunakan alat peraganya. Demikianlah dari saya, yaitu cara menggunakan alat peraganya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.